Ya, ini ada pertanyaan bagaimana praktek berzikirnya Nabi SAW dalam keseharian. Zikir beliau SAW ada dua. Ada zikir yang sifatnya umum dan zikir yang sifatnya khusus. Kita mulai dari yang khusus dulu. Zikir yang khusus itu artinya zikir yang dikerjakan pada waktu tertentu, bisa waktunya tertentu, atau jumlahnya, atau jenis bacaannya, atau bahkan mungkin cara. Jadi ketika ada tuntunan dan itu sifatnya khusus, maka beliau mengerjakan sebagaimana tuntunan. Misalnya, zikir ba'da sholat. Ini ba'da sholat beliau berzikir, dan berzikirnya astagfirullah 3 kali. Beliau bisa mengerjakan astagfirullah sampai 50 kali pun bisa. Bahkan 500 kali pun beliau bisa dan sangat sanggup. Tapi ba'da sholat beliau kerjakan 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian nanti ada begitu seterusnya. Nah, itu zikir khusus. Zikir ba'da sholat. Ada zikir yang dibaca di waktu tertentu, bacaannya dengan bacaan tertentu berdasarkan hadis khusus. Jadi bisa jenis bacaannya, waktunya, tempatnya, jumlahnya, caranya, ketika diatur maka beliau kerjakan itu sebagai panduan bagi kita. Yang pertama. Yang kedua ada zikir yang sifatnya umum, yang tidak dibatasi dengan aturan bacaan atau waktu, tempat, jumlah, cara atau semacamnya. Maka ini bisa dikerjakan, disesuaikan dengan cara yang memungkinkan kita lakukan. Jadi misalnya sekarang kalau istighfar, kita bisa istighfar. Nabi SAW kita kenal sebagai orang yang banyak berzikir. Salah satunya misalnya, Nabi SAW dalam sehari istighfar tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah, ini baru salah satu jenisnya. Lalu bagaimana dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan yang lainnya? Nabi SAW banyak berzikir dengan dua model zikir tadi. Ada zikir khusus atau doa khusus itu artinya bacaannya khusus. Seperti kalau doa masuk kamar mandi ya sifatnya khusus. Kalau kita mau berdoa dengan bacaan tertentu, ya harus sesuai dengan tuntunan. Keluar kamar mandi juga khusus. Tapi di luar itu kita bisa berdoa bebas. Seperti sekarang misalnya, saya memperbanyak doa, mendoakan orang tua. Mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Nah, ini contoh dari penerapannya tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita sebagai umat Islam dalam meneladani cara bergurau dan batasannya? Ya, salah satu batasannya yang tadi sudah disebutkan, kemudian di situ mengandung dua. Pertama, bergurau itu kadang-kadang. Jadi tidak selalu. Bahkan tidak banyak dalam artian berlebihan banyak. Karena kadang-kadang ada gurau itu yang sebetulnya porsinya memang sebaiknya nggak banyak-banyak. Kalau banyak justru nanti malah akan kurang baik bagi diri kita maupun orang lain. Yang kedua, guraunya ini sesuatu yang benar. Benar itu artinya sesuai dengan tuntunan syariat. Berarti bukan gurau yang ada unsur bohong. Bukan gurau yang ada unsur melecehkan, menghina, merendahkan, mencaci maki, mengejek, dan semacamnya. Jadi bukan itu. Itu bukan gurau yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gurau yang diajarkan Nabi SAW, gurau yang di situ unsurnya benar. Jadi kita boleh sesekali bercanda, tapi yang dibicarakan sesuatu yang mubah, yang boleh. Sementara mengejek nggak boleh. Membicarakan aib orang lain nggak boleh. Menghina nggak boleh. Merendahkan nggak boleh. Artinya yang namanya bohong itu kan hukumnya tetap. Hukum asalnya bohong itu diharamkan.
ngobrol sambil guyon, silahkan. Tapi kalau bohong, nggak boleh. Sama dengan kalau kita menghina orang lain, kita serius, nggak boleh. Sambil guyon, sambil entah itu semacam pelesetan dan sejenisnya juga nggak boleh. Jadi artinya itu rambu-rambu secara umumnya paling tidak 2 itu. Begitu, wallahu a'lam. Baik, kayaknya 2 pertanyaan ini kayaknya ya, saya belum Iya. dapat pertanyaan tambahan. Hmm. Bapak Ibu semua, tapi tentunya dari apa yang saya sampaikan, kita bisa banyak belajar untuk saling memperbaiki ya, dari mulai bagaimana tadi Nabi cara duduk, cara bertutur, cara berkendaraan. Nah, kalau dulu kuda barangkali sekarang bisa disesuaikan dengan kendaraan yang berlaku. Lalu bagaimana Nabi mengontrol nafsunya dalam hal makan, agak berat dan makan, kemudian fasilitas tidurnya beliau yang sangat sederhana, ya. Beliau orang yang banyak berzikir dan berpikir, juga bergurau tadi tetapi berguraunya kait dengan kebenaran, tidak berbeda. Baik, ini ada waktu 5 menit lagi. Apabila masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa langsung chat ataupun di YouTube atau WA ke saya juga boleh. Ini tadi saya mohon maaf, numpang di masjid kampus, sudah lari ke belakang dekat beduk, tiba-tiba digeruduk orang ospek. Saya harus pindah. Ini kita pindah di parkiran, mohon maaf. Saya tidak bisa membuka kamera. Apabila tidak ada lagi untuk yang sesi hari ini, oke, begitu belum ada pertanyaan juga. Jazakallah atas penyampaiannya yang menjadi berbagi kita bersama. Oleh karena itu mari tutup pengajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Ada hal kurang berkenan saya maaf. Jazakallah Ustaz dan juga Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada hari ini. Insya Allah kita diberi kesehatan untuk minggu depan bisa berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.